Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aida. Di sini Bu Aida akan menjelaskan mengenai bab 7, hukum gerak Newton. Mari perhatikan. Hukum gerak Newton, di mana waktu SMP kalian sudah pernah dibahas. Ada hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang pertama ada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda bermassa sama dengan 0, maka benda yang diam akan terus diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Hukum 1 Newton. Mari perhatikan video tersebut. Jika papan-papan tersebut bergeser, bola tidak ikut bergeser bersama papan, tetapi mempertahankan keadaan diamnya. Jika bola tersebut diberikan gaya, maka bola tersebut bergerak searah dengan gaya yang diberikan tanpa berhenti. Hal tersebut dikarenakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Ketika kita berada di dalam bus, saat bus berbelok ke arah kanan, maka badan kita akan terdorong ke arah kiri. Mengapa demikian? Dan saat bus mulai berhenti, badan kita mulai terdorong ke arah depan. Secara fisika, gerak ini dinamakan dengan gerak inersia. Mari perhatikan penjelasan berikut. Arah bus ke arah depan, kemudian saat bus berhenti, orang tersebut terdorong ke arah depan searah dengan arah bus. Kemudian, arah kaki tetap ke bawah, karena kaki tetap mempertahankan keadaan diam posisi orang tersebut. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton, maka hukum 1 Newton seringkali dikenal dengan gerak inersia. Rumusannya menjadi sigma F sama dengan 0, karena tidak ada gaya yang bekerja. Yang kedua, ada hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton berbunyi, percepatan pada suatu benda bermassa berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan percepatannya berbanding terbalik dengan massa bendanya. Seorang anak laki-laki mendorong temannya yang berada di atas skateboard dengan perlahan. Kemudian temannya bergerak dengan pelan. Kemudian ia mendorong temannya dengan gaya yang lebih besar dari sebelumnya, maka temannya berpindah dan bergerak dengan sangat cepat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan video tersebut. Ada sebuah mobil mogok yang didorong oleh seorang anak laki-laki. Akan tetapi, mobil itu hanya bergerak dengan sangat pelan. Kemudian ia memanggil teman-temannya untuk mendorong bersama, kemudian mobil itu bergerak dengan sangat cepat. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika kedua orang yang berada di atas ayunan diberikan gaya yang sama, manakah ayunan yang lebih cepat? Saja ayunan yang lebih cepat adalah ayunan yang diduduki oleh anak kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh massa beban kedua orang yang berada di ayunan tersebut berbeda. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari video tersebut, kita bisa mengetahui bahwa semakin besar gayanya atau gaya yang diberikannya semakin besar, maka percepatannya akan semakin cepat. Maka dapat dikatakan gaya dengan percepatan itu berbanding lurus. Selanjutnya, jika massanya lebih besar, maka percepatannya akan semakin kecil atau malah makin melambat. Massa dengan percepatan berbanding terbalik, maka percepatan sama dengan 1/m. Oleh karena itu, bisa digabungkan bahwa A sama dengan F/m. Atau yang biasa kalian tahu, rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Yang ketiga, ada hukum 3 Newton. Di mana hukum 3 Newton berbunyi, untuk setiap aksi ada suatu reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Bukan berarti kalian gak dibalas WhatsApp-nya terus kalian juga gak balas WhatsApp-nya, bukan gitu ya. Coba perhatikan contoh berikut.
saat penembakan. Peluru keluar dari pistol sehingga menimbulkan reaksi, yaitu pistol sedikit mental ke arah kita. Nah, dapat diketahui bahwa rumus dari hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Jadi dia punya gaya yang sama besar, kalau di sini 8, di sini juga 8, tetapi dikasih tanda minus. Kenapa dikasih tanda minus? Karena tanda minus menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya. Yang pertama ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Selalu tegak lurus ke pusat bumi ya. Nah, misalnya ada benda di atas lantai, berarti gaya beratnya menuju ke pusat bumi. Di sini W-nya. Anggap di sini ada lampu dipasang di langit-langit. Gaya beratnya tetap ke bawah. Anggap di sini ada papan tulis. Di sini tembok. Nah, gaya beratnya tetap harus ke bawah. Ada benda ditaruh di bidang miring, tetap gaya beratnya tegak lurus ke bawah, nggak miring ya, harus tegak lurus ke bawah. Persamaan dari gaya berat itu adalah W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Contohnya nih, kalau ditanya berat kalian berapa, kalau kalian jawab misalnya 45 kg, itu salah atau kurang tepat. Itu adalah massa kalian. Tapi kalau berat harus dikali dengan percepatan gravitasi. Karena kalian ada di bumi, percepatan gravitasi di bumi itu antara 9,7 sampai 10. Tapi karena biasanya untuk mempermudah perhitungan, maka menggunakan percepatan gravitasi dengan nilai 10. Jadi kalau ditanya berapa berat badan kalian, yang harusnya massanya 45 kg, berarti berat badannya menjadi 450 Newton. Selanjutnya, yang kedua ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada dua buah benda yang saling bersentuhan dan arahnya tegak lurus terhadap bidang sentuh. Lantai dengan benda. Karena tegak lurus dengan bidang sentuh, lihat permukaan lantainya madep kemana? Permukaan lantainya madep ke atas, maka gaya normalnya itu ke atas. Ini N-nya. Langit-langit ada lampu. Langit-langit permukaannya madep kemana? Madep ke bawah, berarti gaya normalnya ke bawah. Ini gaya normalnya. Papan tulis sama tembok. Tembok permukaannya madep kemana? Ke kanan, maka gaya normalnya itu ke kanan. Di bidang miring. Lihat bidangnya, karena dia miring, permukaan bidangnya madep serong ke kiri, maka gaya normalnya serong ke kiri. Ini gaya normalnya. Untuk rumus gaya normal itu berbeda-beda. Kalau di sini berarti gaya normalnya itu berlawanan dengan W. N sama dengan min W. Di sini gaya normalnya sama dengan W-nya, berarti N-nya sama dengan W. Terus di sini gimana? Nanti kita akan proyeksikan masing-masing. Yang ketiga, ada gaya gesek. Nah, di sini gaya gesek itu terbagi menjadi dua. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinetis. Di mana gaya gesek statis itu artinya bendanya diam, dan gaya gesek kinetis itu artinya bendanya bergerak. Rumusnya sama, di mana gaya gesek statis sama dengan koefisien gesek statis dikali dengan gaya normal. Gaya gesek kinetis itu sama dengan koefisien gesek kinetis dikali gaya normal. Maksudnya koefisien gesek itu gimana? Contohnya adalah aspal dengan lantai. Lantai itu licin, tapi dia masih punya gaya gesek. Beda lagi kalau udah lantai dikasih air. Itu yang menyebabkan kalian kepleset adalah gaya geseknya yang amat sangat kecil. Sedangkan aspal itu sangat kasar, berarti koefisien geseknya nih, mu-nya nilainya besar. Jadi mu itu nilainya adalah ketetapan yang sudah ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Itu tergantung dari tingkat kekasaran suatu benda. Yang keempat, ada gaya tegangan tali. Di mana anggap di sini ada sebuah tali terus ada benda digantungkan. Coba kalian bayangkan jika bendanya semakin besar, maka talinya akan semakin menegang. Maka di sini ada gaya beratnya. Sebuah benda memiliki gaya berat selalu menuju ke pusat bumi atau tegak lurus ke bumi. Ada W-nya. Tegangan tali di sini nih. Ada T-nya. Maka di sini bisa dikatakan bahwa T-nya itu sama dengan gaya beratnya. Atau min W. Artinya min adalah berlawanan dengan gaya beratnya.
Pokoknya semakin besar berat suatu benda, maka tegangan talinya semakin besar. Yang kelima, ada gaya sentripetal, di mana kita sudah bahas di bab sebelumnya di gerak melingkar bahwa gaya sentripetal memiliki rumus M dikali percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetalnya adalah V kuadrat per R. Sekian dulu pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap sehat.